Oke, kali ini kita mau bahas rumus, yang lumayan populer ya, karena saya sering banget ditanya, yaitu if bertingkat. Saya nggak bahas if karena saya berasumsi teman-teman mungkin sudah sedikit mengerti mengenai if. Intinya if itu adalah kalau kita punya dua kategori, dua opsi, kita akan bikin satu logical test. Kita tanya apakah true or false. Kalau jawabnya true, kita kasih jawabannya. Kalau dia false, kita kasih jawabannya. Istilahnya kita siapin datanya nih, supaya Excel bakal tahu dan jalanin sendiri. Kalau dia true, dia akan kasih jawaban yang kita set. Kalau dia false, dia akan kasih jawaban yang kita set. Tapi sekarang banyak pertanyaan. Kalau lebih dari dua opsi gimana dong? Lebih dari dua opsi. Contohnya seperti ini ya. Di sini saya punya data kategori sales, penjualan. Ada nama marketing timnya, ada 6 orang, dan ini data penjualannya. Dan ada komisi ternyata yang berdasarkan jumlah penjualan yang didapat. Jadi ada kategori di sini dari 0 sampai 500.000 itu dapat 0 komisinya. Kemudian kalau dia salesnya di antara 500.000 sampai 750.000 dapat 2,5%, dan terus. Tapi ada satu hal yang saya mau tekankan, kalau kita punya 4 kategori seperti ini, ya kalau ada 4 opsi, kita akan menggunakan 3 if di dalam satu rumus. Inilah yang disebut dengan if bertingkat, atau saya sebutnya if di dalam if, atau bahasa Inggrisnya disebut nested if. Jadi ada rumus if, dibungkus dengan rumus if, dibungkus dengan rumus if. Cara menentukannya kalau ada 4 opsi, kita akan perlu 3 if. Dan ini akan kita lakukan ya. Jadi kita akan coba bikin rumusnya dan cara praktis yang baiknya itu kayak gimana. Jadi saya akan share gimana saya biasanya ngerjain. Teman-teman bisa ditulis juga. Yang pertama ini, saya harus nih bikin kolom bantuan. Saya mau bikin kolom bantuan yang isinya teman-teman adalah angka di bawah. Jadi kayak di sini ya 0 sampai 500.000, saya tulisnya 0. 500.000 sampai 750, saya tulisnya 500.000. 750 sampai 1 juta, saya tulis 750.000. Dan di atas 1 juta, saya tulis 1 juta. Ini kolom bantuan supaya kita bisa pakai dalam rumus. Sekarang kita mulai coba ya. Dan buat teman-teman yang suka ikut kelas saya udah sering banget ngajarin absolute cell reference. Jadi saya akan menggunakan absolute cell reference, jadi $sign. Saya akan highlight ini semua. Karena saya tahu saya cuma mau bikin satu rumus di atas yang akan saya copy down ke bawah dan itu bisa berjalan dengan sendirinya. Karena kita mau bikin rumus yang otomatis. Jadi akan saya highlight semua. Teman-teman yang lihat di sini warnanya putih sendiri, ini yang kita sebut sebagai active cell. Sel yang aktif. Jadi apapun yang saya tulis di sini nanti, saya highlight lagi. Saya press F2 untuk masuk ke edit mode. Apapun yang akan saya tulis di sini, ini adalah untuk mereferensikan ke sel yang aktif. Tapi karena kita akan menggunakan absolute atau mixed cell reference, saat dia nanti di copy ke bawah, rumusnya akan benar. Kita coba ya. Rumus if, teman-teman, kita akan mulai if yang pertama. Kebiasaan saya akan memulai dari bawah. Tapi ini nggak harus ya. Bisa mau dari atas boleh, mau dari bawah boleh. Tapi harus berurutan. Kalau dari atas, terus turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Kalau dari bawah, terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Saya akan melakukan logical test yang pertama. Logical test yang pertama, saya akan tanya ke Excel, cek dong si penjualannya ini nih, ya, apakah dia lebih besar sama dengan, hati-hati dengan operational matematikanya. Karena di sini lebih sales di atas 1 juta. 1 jutanya termasuk, karena tanda sama dengan ya. Jadi saya akan buat apakah data penjualan di kirinya lebih besar sama dengan 1 juta. Saya nggak tulis 1 juta. Karena itulah kenapa saya perlu kolom bantu. Karena saya nggak mau tulis. Takut salah ya, karena bisa typo, nomor 1. Yang kedua, nggak fleksibel. Kalau ini nanti diganti gimana? Kalau kita tulis 1 juta ya 1,000 gitu ya. Kalau nanti bos bilang, oh enggak, kita maunya kita naikin. Maka kita perlu kolom bantu yang bisa membuat rumusnya menjadi fleksibel. Sebelum lanjut saya stop di sini ya, teman-teman ya. Ini kita mau praktis ya. C11, saya buka kolom chatnya ya. Kolom chatnya silakan dicat nih. Jadi C11 akan saya copy ke bawah.
Saya mau C11-nya relatif atau absolut? Yuk, chat teman-teman. Absolut atau relatif nih? Karena saya mau copy ke bawah, saya mau baca angka yang di bawahnya ya. Waktu saya copy ke bawah, saya mau C11 ini tetap di C11 atau menjadi C12. Ada yang mau komen? Nggak ada yang mau komen. Absolut atau relative cell reference? Relatif, yes, relatif, betul. Sedangkan D8, waktu saya mau copy ke bawah, saya nggak mau dia ke bawah. Saya mau dia stay di baris ke-8. Oke, jadi saya mau mengabsolutkan barisnya. Jadi saya akan effort 2 kali. Teman-teman mungkin tanya, effort sekali bisa bang? Bisa. Cuma secara definisi, itu nggak perlu banget. Karena kita nggak perlu lock kolomnya. Karena kita cuma mau copy ke bawah. Oke, jadi kita akan taruh di depan angka 8 karena kita mau ngelock barisnya. Oke, sampai di sini oke ya. Jadi pertama Excel akan ngecek di sini apakah salesnya lebih dari 1 juta. Kemudian Excel bertanya value if true. Kalau benar mau diapain nih? Kalau benar saya mau kasih komisinya 4,75%. Lagi-lagi ini ada di atas, waktu kita copy ke bawah, kita nggak mau dia lari. Jadi kita harus kunci barisnya dengan press F4 2 kali. Saya akan press F4 2 kali sekarang. 1, 2. Oke, perhatiin teman-teman, sekarang dollar sign-nya ada di depan 8. Oke. Nah, sebetulnya saya harus mengalihkan dengan data penjualan, karena inilah komisi ya. Jadi komisi itu adalah penjualan dikalikan dengan persentasenya. Tapi kalau saya tulis begini, rumusnya akan banyak nih, akan panjang karena nanti akan tulis lagi. Jadi untuk sementara supaya lebih efektif, saya akan cuma tulis persentasenya aja. Nanti di akhir rumusnya baru kita kalikan dengan penjualan. Oke, ini yang pertama. Kemudian value if false-nya apa? Value if false-nya masih ada 3 opsi. Itulah kenapa kita menggunakan if yang kedua. Oke, kita tanya lagi Excel. Excel cekin ya. Di penjualannya dia ini, oke, apakah lebih besar? Hati-hati sekarang karena tanda di sini itu hanya lebih besar dari 750.000. Jadi kita akan tes logical test yang kedua, oke, dengan effort 2 kali lagi, oke. Kemudian kita cek value if true-nya adalah 3%, saya effortkan 2 kali, oke. Dan kemudian value if false-nya. Jadi sekali lagi ya, if bertingkat bisa bikin membingungkan karena semakin banyak opsinya, semakin panjang rumusnya. Jadi kita harus hati-hati. Sekarang by the way saya udah cover 2 opsi. Sekarang saya mau cover opsi ketiga, saya buat if lagi. Saya tanya lagi ke Excel, cekin ya, apakah si penjualannya sekarang lebih besar, tandanya lebih besar tanpa ada tanda sama dengan 500.000. 500.000 kita lock di baris karena kita nggak mau dia lari. Kemudian kalau true kita mau diambil 2,5%. Effort 2 kali lagi. Dan kemudian yang terakhir nih, udah opsinya terakhir doang ya, udah value false. Kalau udah nggak ada lagi nih, ya berarti dia komisinya adalah 0. Saya effortkan 2 kali. Nah, menggunakan if bertingkat, banyak orang yang akan salah taruh berapa kurung tutupnya. Rule of thumb ya, buat teman-teman ingat, kalau teman-teman pakai 3 if, kurung tutupnya 3. Oke, sangat simpel. Lihat di sini ya, saya akan menuliskan tanda kurung dan teman-teman perhatikan tanda kurung yang di sini. Oke, 1, 2, 3, dia akan nyala tuh. Jadi dikasih tahu, kurung ini adalah nutup kurung yang mana nih. Oke, kita baru nutup kurung yang ini. Sekarang lihat yang ini ya, saya akan kurung tutup lagi, kurung tutup, dan dia akan nyala lagi tutup. Dan kita tutup sekali lagi buat nutup kurung buka yang di depan. Kurung tutup, oke. Hopefully benar ya, hopefully benar. Kita bisa coba cek lagi. Oke, saya coba cek quickly, kemungkinan benar. Dan triknya adalah karena saya meng-highlight semuanya dan saya menggunakan absolute cell reference tuh yang dollar sign. Oke. Saya tinggal control enter teman-teman. Jadi saya nggak akan enter, saya control enter 1, 2, 3. Dan sekarang jawabannya udah ada di sini. Tapi teman-teman mungkin mikir, oh kok 0 gitu ya. Kenapa? Karena tadi kita belum mengalihkan data ini, oke, dengan data penjualannya. Tapi lagi-lagi data penjualannya relatif karena kita mau dia turun untuk membaca yang di bawahnya, turun lagi baca yang di bawahnya. Sekarang saya kontrol enter lagi dan saya dapat komisinya, oke, sesuai dengan komisi yang di atas. Jadi bayangin teman-teman,
teman-teman punya data ratusan ribuan, harus tentuin komisinya dengan data yang banyak opsinya. Nggak mau dong kita satu-satu ya kan, karena kan pusing banget ya. Jadi dengan pikirin sebentar rumus if bertingkat seperti ini, oke, dan bener-bener pikirin dollar sign-nya, jangan sampai salah. Itu bisa banget bikin rumus yang yang otomatis dan fleksibel. Fleksibel maksudnya apa? Saya bisa aja ganti ini jadi 2 juta gitu ya. 2 juta. Dan semuanya akan berubah gitu ya. Oke, saya juga bisa ganti yang lainnya karena ini fleksibel dan ini otomatis karena dia bisa di-copy ke bawah hanya dengan satu rumus. Oke, ini bertingkat. Tapi saran saya gini, bertingkat kalau opsinya sampai 4 deh, masih nggak apa-apa. Kalau opsinya udah 5, oke. Kalau opsinya udah 5 atau 6, saya sarankan cari cara yang lain, oke. Bisa dengan X lookup kalau teman-teman punya Excel 365 atau dengan cara if, oke. If dengan S. Rumusnya nggak akan lebih pendek, tapi cara kerja ifs itu agak sedikit berbeda. Kalau if bertingkat itu adalah ada tingkatan di dalamnya ya, karena ada lagi dibungkus rumusnya. Sedangkan ifs itu linear, kita cuma kasih opsi pertama apa, opsi kedua apa, opsi ketiga apa. Oke, jadi di sini yang penting untuk teman-teman lihat adalah ifs hanya melihat true, oke, nggak ada value if false. Maksudnya apa? Kita coba di sini ya. Jadi saya akan gunakan rumus ifs, oke, kemudian tab. Dan di sini teman-teman lihat argumennya itu hanya 2 tipe. Satu, logical testnya apa? Kalau true kasih apa? Gitu ya. Cuma gitu aja. Jadi kalau kita punya 4 opsi kayak gini, menggunakan ifs itu lebih gampang dimengerti. Kenapa? Karena logical test pertama apa? Ini logical test pertama. Oke. Dia lebih besar dari 1 juta. Kalau true apa? Kasih nih 4,75%. Oke, selesai tuh. Kemudian logical test kedua apa? Oh, yang ini. Kalau true kasih 3. Logical test ketiga yang ini. Kalau true kasih 2,5. Logical test keempat ini. Kalau true kasih 0. Udah selesai. Jadi dia tuh linear. 1, 2, 3, 4 gitu. Enggak bertingkat kayak if ya. Yang ada lagi. Jadi untuk beberapa orang lebih suka menggunakan ifs karena nggak terlalu pusing gitu ya. Tapi kalau teman-teman lebih suka menggunakan if bertingkat, silakan. No problem. Oke. Kita coba very quickly. Saya akan coba ifs, oke. Logical test pertama apa? Logical test pertama, saya akan tes apakah penjualannya lagi-lagi relatif lebih besar sama dengan 1 juta, effort 2 kali karena kita mau lock di angka 8. Oke. Kalau teman-teman bingung kenapa di lock sih gitu ya? Karena saya cuma bikin satu rumus. Jadi rumus ini nanti akan di-copy ke bawah karena saya meng-highlight semua nih. Dan waktu dia lagi jalan ke bawah nih, Excel lagi kerjain yang di bawah-bawahnya, Excel nggak akan bikin H8 ini turun ikut ke bawah karena kita mengunci barisnya dengan tanda dollar sign di depan angka 8, yaitu baris 8 ini ya, row ke-8 ya. Oke, itu kenapa kita menggunakan dollar sign supaya bikin rumus satu aja gitu. Oke, value if true ini ya, effort 2 kali. Oke, udah selesai nih. Ini argumen yang pertama. Oke, argumen yang kedua saya mau cek dong penjualannya apakah lebih besar dari 750.000, effort 2 kali. Kalau iya, kalau true kasih 3%, effort 2 kali. Selesai yang kedua. Oke, sekarang kita bikin yang ketiga. Cek lagi dong penjualannya nih apakah lebih besar dari 500.000, oke, effort 2 kali. Kalau iya, kasih 2,5%, effort 2 kali. Selesai yang ketiga. Kemudian yang keempat, logical testnya. Apakah ini lebih besar dari 0? Oke, ingat ya. Ifs tidak mengenal value if false. Jadi kita harus tulis semuanya. Tulis semua logical testnya. Oke. Apakah ini effort 2 kali, kemudian titik koma, kemudian kalau true kita mau kasih angka ini effort 2 kali. Kurung tutup. Enaknya lagi, kurung tutupnya cuma 1. Karena dia nggak nested. Ya. Jadi kita nggak harus tutupin if-nya yang seperti yang tadi ya. Oke, ini sebentar saya cek. Seharusnya betul effort 2 kali. Oke, kita coba ya. Sekali lagi nggak di enter, tapi di control enter. Karena saya udah meng-highlight semuanya. Dan semoga rumusnya betul. Oke, saya kurang ya. Kita kalikan penjualannya. Oke, seperti ini.
Oke, karena rumus di sini akan menghasilkan persentase dan kita kalikan penjualannya supaya dapat komisi. Oke, Control Enter dan jawabannya sama, betul ya, sama seperti tadi. Satu lagi tips mengenai ifs yang saya mau share itu adalah di bagian formula bar. Yang biasa saya lakukan, saya akan pecah datanya dengan Alt Enter ya, bikin baris di bawahnya itu adalah Alt Enter teman-teman, Alt Enter. Saya press Alt Enter. Ini apa yang saya lakukan? Saya pecahin semua logical testnya supaya lebih mudah dilihat. Jadi dengan begini saya tahu ini adalah logical test yang pertama nih. Oke, dan ini adalah value is true yang pertama, logical test yang kedua, logical test yang ketiga. Nah, di sini udah ketahuan ya, saya salah di sini. Saya harusnya menggunakan lebih besar sama dengan karena 0 di sini ada sama dengannya. Jadi dengan begini teman-teman bisa double check dengan lebih mudah juga karena kita ngelihatnya linear satu-satu. Oke, ini yang menurut saya sangat ngebantu kalau kita menggunakan ifs pakai S ya, daripada if bertingkat. Karena if bertingkat udah banyak gitu ya, banyak tanda kurung gitu ya, bisa juga salah gitu. Oke, saya ulang, enter, double klik. Oke, jawabannya nggak beda. Oke, jadi di sini kalau teman-teman udah mengerti if, that's good. Dua opsi ya, sangat simple. Tapi life is not that simple. Kadang pilihan di kantor tuh banyak gitu. Kayak gini ya. Apalagi buat teman-teman yang guru harus bikin penilaian berdasarkan grade dari sekian sampai sekian, atau teman-teman yang di HRD nih yang harus bikin nilai appraisal buat bagi-bagi bonus ya, itu kan pakai gini-gini juga ya. Jadi kategorinya banyak. Saya kasih dua opsi, bisa menggunakan if bertingkat atau menggunakan ifs. Tapi buat saya pribadi nih, saya sebetulnya sangat menjauhkan if bertingkat. Saya akan sebisa mungkin menggunakan ifs kalau perlu. Oke, buat teman-teman yang baru kali dengar ifs, oke, dipelajari lagi, dilihat lagi, dan siapa tahu bisa berguna banget.